Saudara, pemerintah berencana memperkecil ukuran rumah subsidi menjadi 14 dan 23 meter persegi. Menteri Perumahan Rakyat bilang harga tanah yang mahal di perkotaan menjadi alasan untuk memperkecil rumah subsidi. Contoh rumah subsidi terbaru dipertunjukkan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Rumah seperti ini menurut rencana dibanderol sekitar 100 juta rupiah dengan 600 ribu rupiah per bulan. Rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter ini lebih kecil dari ukuran rumah subsidi sebelumnya, yaitu 60 meter untuk luas tanah dan 36 meter persegi untuk luas bangunan. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut, harga tanah di daerah dekat perkotaan semakin mahal. Karena itu, ukuran rumah subsidi diperkecil jadi 14 dan 23 meter persegi agar tetap terjangkau. Menurut Menteri Marwarar, rumah berukuran kecil tetap layak, asalkan tidak kumuh. Kenapa? Tanahnya mahal. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu kita berpikir tanahnya diperkecil, desainnya dibuat bagus, dibuat tidak kumuh dan menarik. Kalau isunya soal 60 meter itu mau saya kasih lihat yang 60 meter yang kumuh, boleh? Yuk kita lihat. Jadi nggak ada jaminan juga 60 meter nggak kumuh. Sejumlah warga menilai ukuran rumah subsidi terlalu kecil untuk keluarga dan hanya cocok satu penghuni. Itu kecil ya, tapi kalau untuk sendiri juga bisa, tapi kayaknya kurang maksimal deh, itu terlalu kecil banget karena. Udah ngeliat kan dia tingkat ya, cuma kayaknya untuk kalau keluarga berencana anak dua terlalu kecil ya. Keluarga kecil, keluarga muda sih oke kayaknya, cuman kalau keluarga yang banyak anak kayaknya repot deh. Karena tempat bermain anak juga nggak ada kayaknya gitu ya, sempit sekali Kak, menurut saya itu Kak. Menurut Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Teguh Arianto, rumah subsidi belum memenuhi standar yang memperhitungkan aspek psikologis dan kesehatan pemilik rumah. Untuk pasangan muda yang belum memiliki anak, mungkin rumah masih dengan luasan seperti itu masih terasa mencukupi. Tetapi bagaimana bila dia sudah memiliki satu anak atau dua anak, bahwa itu sesuai standar yang memang sudah ditetapkan, itu jelas perlu lebih luas lagi. Karena bagaimanapun juga standar itu sudah ditetapkan berdasarkan penilaian dari psikologis, kemudian sosiologi, dan juga kesehatan manusia. Memiliki rumah merupakan impian banyak keluarga. Rumah subsidi bakal dibangun di daerah-daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Cikarang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah rumah subsidi Jabodetabek seluas 14 dan 23 meter persegi ini bisa jadi hunian yang tidak hanya terjangkau, tapi layak huni? Kami akan perbincangkan hal ini bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yanwar Arif Wibowo, serta analis tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radi. Saya ke Pak Yanwar dulu. Selamat malam Pak Yayat. Ya, saya ke Pak Yanwar dulu. Pak Yanwar, dalam tataran kebijakan dan implementasi program ini, menurut Anda bagaimana kebijakan rumah subsidi ini bisa sejalan dengan standar hunian yang layak? Karena menurut keputusan Menteri PUPR, ini saya bacakan nomor 689 tahun 2023, disebutkan luas minimal hunian itu 18 meter persegi, sedangkan yang diterapkan sekarang 14 meter persegi, bahkan ada yang seluas itu. Bagaimana nih Pak Yanwar? Iya, jadi gini, kita akan melihat dua aspek ya, terkait dengan yang sedang ramai dibicarakan soal rumah dengan luasan 18 meter persegi. Ya. Pertama kita lihat dari aspek legalitasnya, ya. Kita ini sudah punya Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2011. Itu jelas dikatakan di situ ada rumah dengan berbagai jenis. Kita ada rumah umum, ada rumah komersial, ada rumah khusus, ada rumah swadaya, ada rumah negara. Ini pengertian rumah di Undang-Undang Perkim nomor 1 2011. Nah, yang sedang ramai kita bicarakan ini adalah rumah umum. Di mana ketentuan rumah umum inilah yang mendapat fasilitas diperuntukkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ini perlu dipahami dulu satu. Yang kedua, kita punya PP nomor 12 tahun 2021
ini yang mengatur tentang minimum luas lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu diatur di pasal 14 dan juga penjelasannya. Luas lahan itu minimum 60 meter, maksimum 200 meter, dengan luas tampak depannya itu 5 meter. Nah, ini ketentuan regulasi yang ada terkait dengan perumahan bersubsidi. Nah, yang kedua, kita lihat waktu tahun 2012, Undang-Undang 1 2011 ini sebenarnya mengatur luasan minimum untuk MBR, yaitu 36 meter persegi. Tapi di tahun 2012 itu digugat di Mahkamah Konstitusi, maka luasannya tidak dibatasi 36 meter persegi. Itu dihilangkan. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa kenapa dulu 36 meter persegi ini dimasukkan, diatur sebagai norma di dalam undang-undang itu. Tentu ini ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah SNI itu mengatur tentang luasan, yaitu 9 meter persegi per jiwa. Kalau kita mengacu ke MDGs itu 7,2 meter persegi per jiwa. Itu secara legal, ya, regulasi yang ada. Nah, yang kedua, kita bicara soal aspek kenapa rumah ini ya menjadi perhatian oleh seluruh banyak pihak. Bahkan Pak Prabowo mencanangkan tentang 3 juta rumah. Ya, 1 juta rumah di kota, 1 juta rumah di desa, dan 1 juta rumah di pesisir. Nah, bicara soal luas, ya, kalau rumah itu adalah rumah komersial, monggo silahkan pengembang mau bawa 15 meter, 18 meter, 14 meter, silahkan. Dengan luas berapapun lahan silahkan. Nah, yang menjadi kritikal adalah kenapa di MBR itu perlu kita atur, Mas Radi. Karena di situ ada dana pemerintah, dana rakyat, ada uang negara di situ. FLPP itu akan menjadi salah satu. Halo? Ya, silakan FLPP Pak Yanwar. Itu kan subsidi ya, subsidi bunga. Itu nilainya 28 triliun loh. Oke, kalau begitu saya tanya ke Pak Yayat dari perspektif tata kota ini sekarang. Pak Yayat, menurut Anda rumah subsidi dengan luas 14 sampai 23 meter persegi yang tadi dikatakan oleh Pak Yanwar bahwa NBR itu ya itu pakai uang negara, sehingga ya kita punya negara punya keterbatasan untuk menyediakan lahan. Tapi dengan lahan seperti ini, dengan lahan seluas itu memenuhi standar hunian layak nggak dari perspektif tata kota? Khususnya untuk pekerja di Jabodetabek misalnya. Mereka sudah lelah bekerja seharian menghadapi harus pulang ke rumah dengan kondisi yang seperti itu. Ya, sangat tidak manusiawi. Ukuran segitu sangat tidak manusiawi. Mengapa? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Yanwar, aturan kita tuh minimal 9 meter persegi. Maka konsep 36 meter itu kan suami istri dengan 2 anak. Proporsional. Kemudian kalau diperluas itu menjadi 60 masih proporsional. Karena yang tidak diperhatikan itu adalah housing carrier. Kita perhatikanlah sekarang ini di perumahan-perumahan yang tadinya tipe 36, ketika dia makin sejahtera, ingin punya kendaraan, ingin ditingkatkan. Kalau halamannya hanya 25 meter, 20 meter, nggak dapat apa-apa. Saya mempraktekkan itu karena saya punya binaan dalam arti bagaimana ukuran 24. Sorry nggak manusiawi. Karena bukan apa-apa. Kita kebijakan mengecilkan rumah tanpa ada kebijakan secara demografi. Mohon maaf ya, kalau di Cina itu 1 keluarga, 1 anak bisa didesain karena aturan negara mengunci. Tapi kan kita tidak ada aturan yang mengunci berapa jumlah anggota keluarganya. Sementara di negara lain seperti Jepang, orang mengatakan rumah makin mahal, saya tidak mau punya anak. Nah, kultur itu tidak ada di kita. Nah, di perkotaan saran saya yang terbaik memang mengapa tidak mendorong rumah susun sewa misalnya, atau rumah susun yang terjangkau. Sekali lagi saya mengatakan yang terbaik untuk merubah struktur dengan membangun kultur baru adalah membangun rumah susun yang lebih dekat dengan tempat bekerja. Ya, ini kalau rumah susun, ya kenapa? Ya, ini kan yang saya potong sebentar, maaf Pak Yayat. Ini kan yang Anda bicarakan berarti dampak jangka panjang pembangunan rumah ini kan. Nah, yang Anda bilang tadi kan berkeluarga, tumbuh begitu. Kalau di perumahan komersil ada namanya konsep rumah tumbuh. Nah, kalau ini kan mau tumbuh bagaimana dengan lahan seperti itu? Tadi ditawarkan solusi rumah hunian vertikal. Saya ke Pak Yanwar dulu kalau gitu. Bagaimana
tadi menjawab kritik oleh Pak Yayat tadi juga. Ini jangka panjangnya juga harus dipikirkan oleh pemerintah, termasuk juga jika memang mereka nanti berkeluarga, sudah punya anak, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah kira-kira melalui pembicaraan dengan DPR? Iya, jadi gini Pak Mas Radi ya. Kita itu menyediakan rumah layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ini fokusnya nih. Kita jangan kehilangan fokus. Data BPS semester pertama tahun 2024 itu menampilkan bahwa rumah rata-rata anggota keluarga miskin itu 4,78. Itulah sasaran MBR. Jadi anggota keluarga ya calon penerima rumah subsidi ini data BPS menyatakan itu 4,78. Artinya satu keluarga itu 4 atau 5 orang rata-ratanya. Nah, kalau kemudian 18 meter ini dijadikan sebuah standar oleh pemerintah, oleh Kementerian PKP, maka jelas ini ngawur gitu loh. Tidak manusiawi, tidak memperhatikan aspek sosial, aspek budaya, aspek spiritual, aspek kesehatan, aspek lingkungan. Kita membangun rumah itu bukan sekedar tidak kepanasan dan tidak kehujanan, tapi ini membangun peradaban, membangun masa depan. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu loh. Apalagi dana pemerintah itu besar untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Kalau yang sekarang ya 220.000 rumah dengan mendapat fasilitas FLPP itu sudah 28 triliun. Kalau saya bagi dengan pembiayaan selama 20 tahun, itu subsidinya per unit rumah itu 128 juta. Kalau dibagi rata-rata per bulan, subsidi untuk MBR itu 500.000. Nah, jangan sampai kemudian dana besar pemerintah yang ingin digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini kemudian bergeser. Jangan gara-gara nyun sewu, ada kolega kita, ada teman kita ya punya dagangan dengan spek yang ada kemudian dipaksakan untuk itu kesannya kan jadi dipaksakan gitu loh Pak Yanwar ya. Jadi kalau begini Pak Yanwar, sorry. Jadi kalau saran yang dibilang Pak Yaya tadi, perlu nggak sebenarnya pemerintah ini mempertimbangkan hunian vertikal saja, alih-alih membangun hunian-hunian yang tidak vertikal tapi maksa kesannya gitu loh. Gini Mas Radi, yang disampaikan itu 18 meter dengan luas lahan 25 dan 30 itu kan hunian tapak. Hunian tapak itu nggak cocok di kota. Di kota itu harus didesain hunian vertikal. Nah itu dia. Nah ini yang harus dipahami nih oleh teman-teman di PKP gitu ya, supaya paham gitu loh bagaimana menata apa yang diinginkan Bapak Prabowo dengan 3 juta rumah itu luar biasa bagus gitu ya. Nah tinggal PKP ini bisa tidak menerjemahkan. Nah rumah tapak itu cocok untuk di pedesaan, lahannya juga masih luas, di pesisir lahan masih cukup, sehingga rumah tumbuh itu sangat dimungkinkan itu dengan minimum 60 sampai 200 gitu ya. Tapi kalau di perkotaan yang harus di develop itu adalah rumah vertikal, bisa bentuknya nanti rusunami. Rumah susun milik itu juga bisa dapat subsidi gitu loh. Saya tanyakan solusi kalau gitu ke Pak Yayat, apakah tadi solusinya ya hunian vertikal saja sudah yang didorong, nggak usah maksa juga ke hunian yang melihat luas tanah yang kecil sekarang dipaksa untuk ditinggali gitu. Ya saya sependapat bahwa yang paling ini pertama satu MBR itu dikunci oleh income yang terbatas. Kalau udah rumahnya kecil dibeli di pinggiran, kos transportasinya makin tinggi. Pulang ke rumah lelah, rumahnya sempit, pasti tambah tidak sehat. Mohon maaf ya, saya melihat tipe rumah kecil itu yang ditawarkan itu kan tidak punya dapur. Saya melihat dengan fakta bahwa mereka masak depan rumah. Kita bisa baik. Tapi gini sebentar Pak Yayat. Pak Yayat sebentar, tapi kan kalau kita bicara rusunawa atau rusunami begitu ya, ini kan sebenarnya sudah ada pemerintah Provinsi Jakarta misalnya, itu sudah membuat itu, tapi peminatnya kurang. Apa sih yang menyebabkan peminat kurang ini? Pertama begini, saya menyarankan struktur yang membangun kultur baru adalah yang tinggal di rumah susun itu harus mendapatkan subsidi selain untuk rumah susun. Saya ngambil contoh, Jakarta itu setiap tahun menggelontorkan 17 triliun untuk dana apa? Dana BPJS, Bama Kesehatan, dana transportasi, kartu sehat, lansia dan sebagainya. Kita prioritaskan saja siapa yang ke rumah susun mau meninggalkan kawasan kumuh dapat bantuan sosialnya.
Jadi orang tergerak bahwa tinggal di rumah susun bukan sekedar tinggal untuk menyewa, tapi ada fasilitas. Kita bisa bayangkan saja ya, kalau rumah tipe kecil itu nilai apa yang ditanamkan. Lebih bagus dengan adanya rumah susun sewa atau milik, itu bisa mengurangi mitigasi misalnya kebakaran, kekumuhan, dan sebagainya. Baik, Pak Yanwar, kalau gitu gini, apa yang bisa Anda dorong sebagai anggota DPR juga yang berkoordinasi juga dengan pemerintah, termasuk masalah hunian ini, tentang strategi pemerintah untuk memastikan rumah subsidi ataupun hunian bersubsidi ini mendukung stabilitas sosial dan ekonomi pekerja, bukan hanya solusi sementara, termasuk misalnya mengintegrasikan rumah subsidi dengan infrastruktur kota, seperti tadi kata Pak Yayat, transportasi umum dan fasilitas sosialnya dilengkapi. Ya, jadi begini, Bapak Presiden mencanangkan 3 juta rumah per tahun. 3 juta rumah ini dibagi, ada yang membangun, ada yang rehab, ya. Nah, ini harus kita fokus. Bahkan rehab rumah tidak layak huni ini juga harus penting diperhatikan. Pertama, rumahnya ada, tanahnya ada, cuman rumahnya tidak layak, dan biaya rehab rumah itu jauh lebih ringan, lebih murah. Nah, ada juga rumah yang dibangun, didevelop. Ini tentu butuh ekosistem yang dibangun ya. Nah, sekarang begini, kemarin Pak Menteri menaikkan MBR itu dari yang maksimal 8 juta menjadi 14 juta. Ini juga saya sebenarnya tidak setuju. Kenapa? Masyarakat berpenghasilan rendah semakin tertekan. Saya mengusulkan begini sebenarnya, MBR itu harus terukur. Di tempat saya di Banyumas, UMR-nya 2,2 juta. Bagaimana mungkin dia bersaing dengan yang berpendapatan 10 juta, 14 juta. Semakin tertekan ini orang miskin berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses rumah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini skemanya yang harus ditata ulang. Orang miskin ini diberi akses gitu. Ya, skemanya yang harus ditata ulang. Dan semoga pembicaraan kita malam hari ini dengar juga oleh Menteri Perumahan Rakyat ya Bung Marwarar Sirait, karena ya itu aspek-aspek sosiologis yang harus banyak dipertimbangkan untuk bisa supaya rumah-rumah bersubsidi ini bisa kompak dengan masyarakat di berbagai lapisan sosial. Terima kasih Pak Yanwar, Pak Yayat sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.